Bab 446. Agak panas sudah revisi. Langkah mereka melambat. Zara bisa merasakan tatapan itu tajam. Awas, seperti kamera CCTV berjalan. Ia mendecak pelan, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke arah Ken. Kak! Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar di antara suara angin ladang. Papa tuh niat banget yang awal. Kayak aku mau kabur sama siapa aja. Ken menahan senyum. Namanya juga papa protektif. Anak gadis satu-satunya. Anak gadis apanya? Zara mendengus pelan. Aku kan istri Kak Ken. Ken berhenti melangkah. Zara ikut berhenti. Mereka berdiri di tengah pematang, dengan ladang kacang di kiri dan sawah di kanan. Orang-orang di depan masih sibuk bercakap. Sementara Arik benar berjarak sekitar 3 meter di belakang mereka, pura-pura memperhatikan tanah. Ken menoleh, menatap Zara. Wajah gadis itu manyun, bibirnya mengerucut kesal. Kenapa? Tanya Ken lembut. Zara menghela napas. Aku capek jadi anak kecil terus. Kalimat itu sederhana, tapi ada nada yang lebih dalam di sana. Ken terdiam sesaat. Lalu, tanpa banyak pikir, ia menurunkan tangannya pelan dan menyelipkan jari-jari mereka. Genggam. Tidak rak. Tidak dramatis. Tapi nyata. Zara membeku. Jantungnya rasanya berhenti sedetik, lalu berlari tanpa aba-aba. Kak Ken. Suaranya hampir bergetar. Ken tetap menatap ke depan. Jalan aja. Jangan nengok. Zara menelan ludah. Tangannya hangat. Tangan Ken juga. Jari-jari mereka pas seperti sudah lama saling kenal. Hanya terlambat bertemu. Di belakang, Erik berhenti melangkah. Alisnya terangkat. Apa? Berani sekali mereka di depanku. Erik bergumam kesal saat melihat Ken dan Zara kini bergandengan tangan. Langkah Erik melambat ketika rombongan hampir kembali ke rumah. Matanya tak lepas dari punggung Zara yang berjalan berdampingan dengan Ken. Tangannya terkepal di saku celana. Rahangnya mengeras. Mas! Bisik Zizi akhirnya. Suaranya tertahan tapi tajam. Cukup! Erik menoleh. Apa? Kau sudah menatap mereka sejak tadi. Seolah Ken itu penculik, bukan suami seanakmu. Aku ayahnya. Erik membalas cepat. Aku bertanggung jawab. Zizi berhenti melangkah, membuat Erik terpaksa ikut berhenti. Ryan dan Zayan yang berjalan beberapa langkah di depan ikut menoleh. Dengarkan aku baik-baik. Ucap Zizi, menatap lurus suaminya. Zara sudah menikah. Umurnya 19 tahun, bukan 9. Dia bukan lagi anak kecil yang harus kau kawal setiap detik. Tapi ini kampung orang. Justru itu. Potong Zizi. Ini rumah orang tua suaminya. Tempat yang paling aman untuk dia sekarang. Erik terdiam. Kata-kata itu menampar lebih keras dari yang ia duga. Kau tak percaya, Ken? Lanjut Zizi lebih pelan. Bukan tak percaya Erik tahu itu. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang belum tuntas, ketakutan kehilangan, dan penyesalan yang menumpuk karena pernikahan yang berawal dari salah pahamnya sendiri. Aku cuma belum siap. Gumam Erik akhirnya. Zizi menghela napas, lalu menggenggam tangan suaminya. Belajarlah siap. Kalau tidak, kau akan mencekik kebahagiaan anakmu sendiri. Sore itu, perpisahan pun tak bisa ditunda lagi. Di depan rumah, Erik memeluk Zara lebih lama dari biasanya. Zara sempat menghela napas kecil, tapi akhirnya membalas pelukan itu. Jaga diri, ucap Erik kaku. Iya, Pa, jawab Zara.
Ucap peri kaku. Iya, Pa. Jawab Zara. Papa juga jangan kebanyakan mikir. Ryan dan Zayan menepuk pundak Ken bergantian. Titip adik kami. Kata Ryan tenang. Ken mengangguk mantap. Iya, kakak ipar. Ryan dan Zayan malah terkekeh sendiri. Mobil akhirnya melaju menjauh, meninggalkan debu tipis di jalan tanah. Zara berdiri lama menatapnya, lalu menghembuskan napas panjang. Capek ya? Tanya Ken pelan. Capek batin? Jawab Zara jujur, lalu tersenyum kecil. Tapi, lega. Ken ikut tersenyum. Aku juga. Malam turun dengan tenang atau setidaknya, Ken mengira begitu. Sampai ibunya mengetuk pintu kamar mereka, wajahnya berseri aneh. Ken, Zara. Katanya sambil mendorong sesuatu ke dalam kamar. Ini, buat malam kalian. Zara mengerutkan kening. Itu apa? Bu, pemanas. Jawab sang ibu ringan, seolah itu hal paling wajar di dunia. Malam dingin begini, biar hangat. Belum sempat Zara memprotes, dua tetangga ikut muncul. Masing-masing membawa selimut tebal dan termos besar. Ini wedang jahe, kata salah satunya. Biar badan anget, lampunya jangan terlalu terang. Sahut yang lain sambil tanpa izin memutar saklar lampu jadi lebih redup. Zara berdiri kaku, wajahnya memerah habis-habisan. Ken ingin tertawa dan panik bersamaan. Bu! Zara mencoba bicara. Sudah. Potong ibunya Ken sambil terkekeh penuh arti. Istirahat. Jangan sungkan. Kalian itu suami istri. Pintu ditutup. Sunyi. Zara berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya menjerit pelan. Ya ampun. Ken tertawa tertahan. Sepertinya kita baru saja dikunci oleh semesta. Zara menatap sekeliling. Kamar itu benar-benar berubah. Hangat. Terlalu hangat. Udara dipenuhi aroma jahe dan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak tak wajar. Kak Ken? Suaranya mengecil. Ini serius. Ken mendekat. Suaranya lembut. Jauh berbeda dari candas yang tadi. Zara, kalau kamu belum siap, aku siap. Potong Zara cepat, lalu menunduk. Siap banget. Ken malah terkekeh. Ya udah, ayo tidur. Ken langsung baring. Gitu aja. Zara seperti agak kecewa. Tapi dia baring juga. Beberapa menit kemudian. Kak, kok kamar ini panas banget sih? Ada bara tungku di sana. Ini kelewatan panas loh, Kak. Ken bangun. Dia juga memang merasa panas. Ken membuka kaosnya. Mata Zara melebar sempurna, mulutnya juga ikut membulat. Lalu dengan paksa menelan ludahnya. Tidur. Lepas saja bajunya kalau panas. Kata Ken yang sudah terlanjur ngantuk. Berbaring lagi. Lepas baju. Ken tak menjawab. Tidur membelakangi Zara. Apa setelah buka baju akan terjadi yang iya? Iya. Gumam Zara malah semangat. Dia lepas bajunya. Hanya menyisakan bra dan cangcut. Kak, aku peluknya. Kata Zara sambil memeluk dari belakang. Ken seketika berbalik. Tunggu. Matanya langsung membulat melihat Zara hanya pakai bra dan cangcut. Kamu, ngapain begitu? Tadi katanya lepas baju. Jawab Zara dengan polos. Ken langsung mengusap wajahnya kasar.
Astaga, bukan begini. Ia cepat-cepat mengambil selimut dan menutupi tubuh Zara. Namun, selimut itu malah terkait dengan pengait bra Zara. Astaga! Ken mencoba menarik. Tunggu, Kak. Jangan. Brit. Bra Zara terlepas. Hingga menampakkan gundukan yang terlihat kenyal dan indah. Kedua pipi Zara langsung memerah. Malu. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya ia menunjukkan dada di depan pria. Zara menutup bagian putih nenegramnya. Malu. Maaf. Ken langsung melempar begitu saja selimut itu ke arah Zara. Dia juga langsung membalik badan. Sialan. Umpatnya pelan. Napasnya turun naik. Adegan tadi cukup membuat jiwa lelakinya bangkit. Enggak bisa. Kalau gini terus, aku bisa menerkamnya. Aku harus keluar dari sini. Gumamnya lagi, pada dirinya sendiri. Ken melangkah cepat ke pintu. Namun, ternyata pintu dikunci dari luar. Apaan ini? Ibu! Buka pintunya! Teriak Ken panik sambil mengetuk pintu dengan tangannya. Ibu! Tidak bisa! Pintu nggak akan dibuka sampai kamu memberi ibu cucu! Dari luar terdengar suara ibunya. Ibu Yak bisa begini. Buka pintunya. Bu. Tidak. Bikin saja cucu untuk ibumu yang sudah tua ini. Pintu sama sekali tak bergeming meski Ken sudah menggedornya. Sialan. Ia menoleh ke arah istrinya. Istrinya itu malah terlihat seperti sedang menggesek selimut di dadanya. Kamu ngapain? Nggak tahu, Kak. Dari tadi gatal. Aku udah coba nahan, tapi ini gatal banget. Apa? Ken mendekat. Dia singkir tangan Zara. Kak. Pipi Zara sudah memerah sangat. Ken menatap dada yang tanpa menutup membuat Zara malu. Kak. Sampai merah begini. Putih nenegram kan emang kemerahan. Celetuk Zara. Jangan digaruk lagi. Larang Ken menahan tangan Zara. Tapi, biar aku saja. Ken mengulurkan tangan jarinya dengan lembut menyentuh biji kemerahan. Mengusap pelan seperti takut akan merusak. Rasanya, kalau digaruk orang lain, rasanya beda. Batin Zara, dengan pipi makin memerah. Ken mengusap keduanya pelan. Sampai biji kemerahan yang terlihat seperti ceri itu semakin membesar dan mengeras. Zara menggigit bibir berusaha untuk tak teriak. Ini, rasanya, enak banget. Batinnya. Ternyata, sensasi itu tak hanya dirasakan Zara, tapi Ken juga. Ia terus mengusap, memijit. Bahkan Jetty semakin gemas dengan ceri kemerahan itu. Jetty pengen isap. Pikirnya. Ia melirik Zara yang wajah makin memerah. Matanya juga memejam dan terbuka sedikit. Kak? Suara Zara terdengar mendesah merdu. Bibirnya sedikit merenggang. Ken makin sulit mengendalikan diri. Dengan cepat bibirnya menyentuh bibir Zara. Turun ke leher. Turun ke dada. Lalu melahap ceri kemerahan itu. Zara melenguh. Kak. Pagi datang. Terlalu cepat untuk Zara. Ia menggeliat, lalu meringis kecil. Aduh. Tubuhnya terasa berat, dan ketika ia mencoba bangun, rasa nyeri halus membuatnya kembali jatuh ke bantal. Kak Ken. Gumamnya. Tapi sisi ranjang kosong. Ia menarik selimut dan pipinya langsung panas. Tanda-tanda itu jelas. Tak sopan. Dan sama sekali tak bisa disangkal. Ya ampun. Bisiknya. Malu sekaligus. Hangat. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya memaksa diri bangun. Langkahnya pelan, agak pincang. Ia mandi lebih lama dari biasanya. Air hangat menenangkan tubuh yang masih terasa asing dengan perubahan.
Rumah sudah sepi ketika ia keluar kamar. Zara melangkah keluar, ingin mencari Ken. Di halaman, ia melihat pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Ken berdiri tak jauh dari pohon mangga, berbincang dengan seorang wanita berjas putih sederhana. Rambutnya diikat rapi, senyumnya lebar dan akrab. Dokter Ria. Zara mematung. Ken tertawa kecil, tawa yang jarang ia dengar sejak mereka menikah. Terlalu lepas. Terlalu nyaman. Dadanya menghangat. Bukan dengan cara yang sama seperti semalam. Zara hendak melangkah mendekat ketika tiba-tiba sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Dokter itu, dulu kekasih Ken. Zara terperanjat, menoleh cepat. Apa? Bab ke-447. Zara terpelanjat. Suara itu bukan berasal dari bayangannya sendiri. Benar. Aku saksinya. Suara lain menyahut dengan penuh hasutan, melengking khas. Zara menoleh cepat dan matanya langsung membulat. Kak Sally. Pria atau lebih tepatnya sepupu Ken bernama Salim yang lebih suka dipanggil Sally berdiri santai di belakangnya, mengenakan kaos polos dan celana jeans. Rambutnya pendek rapi. Sangat normal. Terlalu normal. Kak Sally. Zara menjerit kecil lalu refleks memeluknya. Sesti. Ya ampun. Kapan datang? Kak. HZRA. Sally menjerit balik. Tangannya kelabakan. Jangan gitu. Jangan peluk aku di sini. Zara tertawa. Kenapa sih? Sally buru-buru menjauh setengah langkah, lalu mendekatkan wajahnya sambil berbisik cepat. Di rumah keluarga aku normal. Sayang, jangan panggil aku Sally. Panggil Salim. Nanti aku digebukin Rama-Rama. Zara menutup mulut, menahan tawa. Astaga, iya. Maaf, Kak Salim. Gitu dong. Sally saling menghela napas lega, lalu merapikan kausnya. Peluknya juga secukupnya. Aku masih sayang nyawa. Zara nyengir, lupa kalau tadi sempat kesal karena melihat Ken dan Dokter Ria. Baiklah, ayo peluk. Ucap Sally. Belum sempat Zara membalas, sebuah tangan besar masuk di antara mereka dan dengan tegas tapi tidak kasar menarik Zara ke samping. Cukup. Suara Ken datang. Kak Ken? Zara terdorong setengah langkah, lalu menoleh. Ken berdiri di hadapannya. Rahang sedikit mengeras. Tatapannya tajam ke arah Sally. Sally mengangkat kedua tangan. Wow, santai, bro. Ini sepupu kandungmu. Nampak kali cemburunya. Justru itu. Jawab Ken singkat. Karena kau sepupu yang berbahaya. Dan lagi, aku tidak cemburu. Zara mengerjap. Kak Ken? Ken menghela napas pelan, lalu melirik Zara. Masuk dulu. Jangan heboh di halaman. Mereka akhirnya duduk bertiga di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, suasana sedikit mencair. Sally sibuk bercerita tentang perjalanannya. Tentang bagaimana ia harus berpura-pura jeti Salim sejati sejak turun dari bus sampai masuk rumah. Zara menahan tawa berkali-kali. Capek ya hidup dua versi. Enggak juga. Biasa aja. Cuma rese juga kalau ada tatapan menyebalkan dari orang. Keluh Sally dramatis. Kamu ngapain kesini? Kapan sampai? Tanya Ken tajam. Nyusul kalian lah. Di apartemen sepi. Dias hantu. Aku takut. Jetty, biar agak ramah aku putuskan kemari. Zara tersenyum. Tapi senyum itu meredup saat matanya tanpa sadar melirik ke halaman tempat Dokter Ria tadi berdiri. Ken menangkap perubahan itu. Tak lama kemudian, Ria muncul di ambang pintu. Ken, aku pamit dulu.
Zara menoleh cepat. Tatapannya langsung berubah dingin, waspada, nyaris bermusuhan. Ria menangkapnya, tapi hanya tersenyum tipis. Kamu, istri Ken kan? Selamat ya, aku lupa ucapan kemari. Zara tak menjawab, hanya mengangguk singkat. Ken berdiri. Terima kasih sudah mampir, Ria. Titip salam untuk ibu. Ucap Ria, lalu melangkah pergi tanpa banyak kata. Begitu sosok itu menghilang di balik pagar, Zara langsung menoleh ke Ken. Kalian tadi ngapain? Tanyanya. Nada suaranya tenang, tapi matanya menuntut. Ken gugup jelas sekali. Ia menggaruk tengkuk. Dia cuma nanya kabar ibu. Itu saja. Hanya itu. Iya? Ken menatap Zara lurus. Aku sudah jujur. Zara terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Oke. Sally mendesah pelan. Wah, tegang amat. Aku kira bakal ada perang dunia. Ken menoleh ke Sally. Kamu kapan sampai? Kan udah kubilang tadi, barusan. Sepertinya aku mulai ega didengar sama kamu. Dan kenapa kamu berpakaian lurus? Sally meringis. Kenapa? Ya, tak mungkinlah aku pulang pakai baju seperti itu. Bisa-bisa ketahuan dan aku habis digebukin. Atau mungkin dikubur hidup-hidup. Zara tertawa kecil. Akhirnya benar-benar lepas. Bahkan Ken ikut terkekeh. Dasar. Gumam Ken. Makanya yang lurus dong. Gak apa-apa. Kak. Aku suka sama kakak. Celetuk Zara yang seketika buat Ken menoleh. Ya, tapi hanya menoleh. Menyimpan rasa aneh di dada sendiri. Siang itu, mereka memutuskan jalan-jalan ke desa kecil tak jauh dari rumah. Bertiga. Awalnya biasa saja makan, tertawa, bercanda. Sally memang selalu berhasil membuat suasana hidup. Tapi perlahan, Ken mulai menyadari sesuatu. Zara dan Sally terlalu dekat. Terlalu sering berbisik. Terlalu sering tertawa berdua. Bahkan saat Ken berjalan di depan, Zara dan Sally masih asyik membicarakan entah apa. Ken menoleh, alisnya berkerut. Apa sih yang lucu? Tanyanya. Rahasia. Jawab Zara ringan. Sally mengangguk cepat. Iya, rahasia cewek. Dia cowok. Sahut Ken datar. Tapi jiwanya cewek. Balas Zara cepat. Ken mendecak, merasa aneh. Dadanya menghangat dengan cara yang tak ia suka. Cemburu. Dan itu membuatnya kesal pada dirinya sendiri. Di kota lain, Trik mondar-mandir di ruang kerjanya. Berkas menumpuk, tapi pikirannya tidak fokus. Ia menatap jam, lalu mengambil ponsel dan menekan nomor Ken. Ken! Katanya begitu tersambung. Kamu bisa segera kembali ke kota? Ada kerjaan yang harus kamu urus. Belum sempat Ken menjawab panjang. Sebuah tangan merebut ponsel itu. Mas Eri! Bentak Zizi. Apa-apaan kamu? Erik terkejut. Zizi, aku... Kau baru saja melepas mereka. Lalu sekarang kamu tarik lagi. Zizi menatap tajam. Biarkan mereka bernapas. Ini kerjaan penting. Kamu selalu punya alasan. Zizi mengembalikan ponsel ke meja. Kali ini, tidak. Ken itu suami Zara. Bukan milik perusahaanmu saja. Dia sedang ambil cuti. Erik terdiam. Rahangnya mengeras. Tapi akhirnya ia menghela napas panjang. Baik. Gumamnya. Sementara. Zizi menatapnya lama. Belajar, Mas. Pelan-pelan. Baiklah sayang. Katanya pasrah pada sang istri. Aku akan coba.
Zizi mendesah pelan. Jangan buat aku cemburu sama anakku sendiri. Erik terkekeh pelan, lalu meraih pinggang Zizi. Kamu selalu yang nomor pertama. Sika. Gombal. Sementara itu, di sudut kota lain, sebuah kedai boba kecil tampak ramai. Ryan berdiri di balik meja, mencatat pesanan, sementara Indah menghitung stok di sampingnya. Lumayan ya, kata Indah sambil tersenyum. Baru buka, tapi sudah ramai. Ryan tersenyum balik. Kita kerja keras. Indah mendekat, merapikan kelah kemeja Ryan. Dan kita kompak. Iya, benar. Indah membuka-buka catat penjualan mereka. Kayaknya kita bisa buka cabang satu lagi. Jangan buru. Endah. Ini aja dulu. Sampai benar-benar stabil. 1 atau 2 tahun lagi. Baru kita buka yang baru. Benar juga. Ya. Indah menoleh. Ryan menarik tangan Indah sampai mereka terlalu dekat. Ray, jangan begini. Kata Indah malu-malu. Ryan terkekeh pelan. Kenapa? Gak ada orang di sini. Iya, tapi... Ryan menunduk sedikit, mencium kening Indah cepat. Nanti nginep di rumah ya? Bisik Ray. Gak bisa. Nanti papaku mukulin kamu. Ryan terkekeh. Kalau gitu, ia memeluk lebih erat. Aku saja yang nginep di rumahmu. Kalau begitu, nanti kita berdua yang dipikuli. Ryan terkekeh lagi. Namun, bibirnya sudah menemukan bibir Indah. Ciuman itu perlahan. Lembut, namun lama-lama tangan Ryan tak mau tenang. Kalau gitu, di sini saja. Bisik Ryan di tengah kecupan mereka yang mulai membara. Lei! Suara kecapan terdengar pelan. Apa kamu mau seperti saudaramu? Ledek Indah. Ryan mengangkat tubuh Indah dan mendusukkan di meja bar. Enggak. Aku ingin kamu merasakan punya pesta pernikahan impian. Membawamu bulan madu di tempat terindah. Indah tersenyum. Terus ini apa? Nyicil. Ryan terkekeh pelan. OTW kasih tanda pemilik. Aku gak mau kamu diambil orang selama prosesku. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Mereka langsung berpisah, sama-sama tersenyum canggung. Indah juga langsung turun. Seorang masuk,